jika dalam apa namanya MVC kita tidak bisa langsung ya kita sebenarnya bisa kita menggunakan PHP itu kita bisa menggunakan atau bisa komunikasi langsung dengan database tanpa harus jembatan model. Tapi di sini kalau di konsep MVC apapun yang berhubungan dengan basis data kita harus lewatkan dulu menggunakan model, merepresentasinya kan dengan model. Kenapa? Karena model lah, kalau di konsep MVC model lah yang bertanggung jawab untuk berkoneksi ataupun transaksi dalam sebuah basis data. Nah, di model sendiri bertugas untuk melakukan query ke database, select, terus melakukan insert data baru, melakukan query insert, melakukan query update maupun melakukan query delete. Nah, di model atau di Laravel kita bisa menggunakan model dengan menggunakan sebuah ORM bawaan dari Laravel yaitu Eloquent. Eloquent merupakan sebuah ORM yang memudahkan interaksi table database dengan menggunakan dengan model yang berhubungan. Nah, di sini sebelum kita melakukan koneksi ke database dan sebelum model melakukan representasi data, biasanya kita harus melakukan setting koneksi database. Aplikasi kita pastinya nanti kita punya aplikasi yang terkoneksi basis data, jarang tidak terkoneksi, apalagi aplikasi kita adalah sistem informasi, pasti butuh basis data untuk menyimpan datanya. Nah, di sini untuk dapat bekerja dengan basis data sebelumnya dibutuhkan proses konfigurasi. Konfigurasi bisa kita lihat di config database.php. Kalau di sini ada di config terus file database. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa inilah file ini yang menjadi konfigurasi hubungan untuk setting untuk berhubungan dengan basis data. Nah, bisa dilihat di sini kita nanti akan menggunakan contohnya adalah MySQL. Nah, di sini ada yang namanya Pak, ini apa Pak? Ini adalah konfigurasinya, drivernya apa, MySQL, terus URL-nya apa, database URL, hostname-nya apa, portnya berapa, nama database-nya apa, username-nya apa, password-nya apa, soketnya mungkin apa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada yang namanya variabel function yang namanya env environment. Pak, maksudnya apa ini environment? Environment ini digunakan untuk setting environment dari aplikasi kita. Jadi kita tidak perlu menguprek-nguprek apa yang ada di file database ini. Kita bisa aja mengganti di sini, langsung mengganti di sini ya. Tapi settingan seperti ini tidak direkomendasikan. Makanya di sini ada tulisan environment. Jadi di sini nilai-nilai yang ada di sini berdasarkan nilai-nilai environment yang bisa kita masukkan. Nah, masukinnya di mana? Di sini. Nah, kita nanti setting adalah di sini. Nah, ini adalah buat kita lihat di sini database URL, db host, db port, db database, db username, db password, dan db socket. Nah, ini ngambil dari env maksudnya. Env-nya dari mana? Dari file ini. db connection, db host, db port, db database, db username, dan db password. Nah, inilah yang baru kita bisa ganti-ganti. Kita ganti apa nama database-nya, misalkan apa? Oh, database-nya namanya misalkan adalah myapp. Terus username-nya kita apa? Username-nya adalah app, password-nya apa? Password database kita adalah 123. Nah, disinilah kita mengganti, bukan di file database-nya. Oke. Itu adalah file konfigurasinya. Nah, ini adalah db username tadi.
data file environment. File environment ini nantilah yang bekerja sebagai file konfigurasinya. Semua ada di environment-nya. Di aplikasi ataupun di setting yang ada di sini, di config ini, semua bisa menembak file environment-nya. Jadi tidak perlu mengedit apa yang ada di config folder config sini. Cukup di file .env-nya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke Eloquent-nya. Model umumnya berada pada app model. Ini khusus untuk Laravel 8. Ada di app, folder app, ada folder yang namanya model di sini. Kalau sebelum Laravel 8, Laravel 5, 6, 7, itu model ditaruh di folder app-nya langsung di sini ya. Langsung di bawah folder app-nya sini. Kalaupun kita ingin memasukkan ke model, biasanya kita melakukan setting manual, mengarahkan file tersebut ke folder model. Kalau sekarang, kalau Laravel 8 sudah disediakan sendiri. Oke. Ini saya hapus dulu biar mudah untuk mengerjakan ini lagi. Terus, nah di sini untuk membuat model digunakan perintah ini php artisan make model post. Nah, jadi kita cek di sini. Nah, di sini ada model. Di sini cuma ada satu, yaitu user. Kita ingin membuat model post. Nah, otomatis artisan akan membuat satu model dengan nama post sesuai dengan apa yang kita ketikkan di sini. Nah, selain itu, jika dibutuhkan pembuatan migrasi, kita bisa menggunakan yang namanya min migration. Artinya apa? Nanti kita butuh yang namanya migrasi juga. Jadi dibuatkan oleh artisan, dibuatkan oleh migrasi. Selain itu juga, proses pembuatan model terkadang melibatkan factory atau seeder. Dan juga kadang kita membutuhkan controller. Nah, di sini berarti kita bisa menggunakan ini PHP artisan make model min factory atau minf. Ini membuat post, membuat model dengan nama post. Juga menambah satu factory. Yang ini membuat model bernama post, juga menambah seeder. Factory sama seeder sama digunakan untuk membuat atau memasukkan data ke database terhadap tabel yang akan kita buat. Yang selanjutnya adalah controller, adalah membuat controllernya. Yang terakhir adalah membuat, ya ini adalah perintah terakhir. Inilah yang akan nanti kita gunakan aja. Perintah terakhir ini adalah membuat model bernama post. Di generate juga controllernya, dibuatkan juga factory-nya, dibuatkan juga seedernya, filenya ya, file seedernya, dibuatkan juga migrasinya. Oke, coba kita bikin yang ini. Tapi sebelumnya kita hapus dulu aja biar kelihatan. Controllernya di sini, post controllernya ini juga kita hapus. Nah, terus jangan lupa di sini juga kita menggunakan yang namanya database. Nah, disinilah kita nanti menggunakan berinteraksi akan apapun data yang bisa kita masukkan atau kita generate ke dalam database. Factory ini kita hapus dulu.
Ini juga kita hapus. Bentar, ini males saya kalau ngetik, saya copy dulu aja. Oke, kita hapus. Terus migrasi juga kita hapus. Hapus, kita bersihkan dulu ya. Jadi biar tahu apa yang terjadi pada basis data kita. Nah, database kita kosongan. Nah, kita bikin PHP artisan make model dengan nama pos, buat juga factory-nya, controllernya, migrationnya, dan seedernya. Terserah mau yang mana dulu, FCMS boleh, CM controller, model, seeder, factory boleh, terserah. Enter. Akan dibuatkan factory-nya dulu, terus dibuatkan migrasinya. Factory-nya di mana Pak? Ini. Nah, post factory langsung dibuatkan. Nah, ini dibuatkan apa namanya? Dibuatkan migrasinya. Kita tunggu. Oke, sambil kita nunggu, kita bahas yang lain dulu. Nah, di sini model yang dibuat merupakan turunan dari Eloquent model. Dalam Eloquent dapat beberapa ketentuan yang harus dipahami terkait penamaan tabel. Secara default bahwa Eloquent, jika ada misalnya kita bikin yang namanya post, POST, misalnya seperti ini ya, jadinya ini ya nanti. Coba kita bikin, kita lihat modelnya. Nah, sama seperti ini aja, tanpa ada apa-apa. Nah, database atau tabel yang akan diakses oleh model ini nanti adalah tabel dengan nama tabelnya adalah postes, ada S-nya. Oke, jadi ibarat kata nanti mana ya enaknya saya contohkan di sini. Waktu kita gini, maka secara defaultnya itu seperti halnya kita mendefinisikan bahwa kita memiliki tabel yang bernama POST, ada S-nya lagi dengan tambahan S di belakangnya untuk post, bentuk jamak dari post dalam bahasa Inggris. Kalau nanti ada yang namanya car, kita memiliki memiliki model namanya car, maka tabel ini otomatis secara bawaannya dianggap sebagai cars, CARS. Tapi kalau kita tidak mau, oh tabel saya maunya ya post gini, tapi bisa jadi nama yang lain Pak. Nama yang lain gimana? Nama tabelnya bukan post, tapi misalkan adalah artikel. Oke, kita sebutnya gini. Ini untuk mendefinisikan bahwa tabelnya kita nanti bernama artikel, bukan post. Di model juga ada yang namanya primary key. Secara default, kalau kita tidak mendefinisikan primary key, biasanya primary key sebuah tabel itu pasti ID pada Eloquent, jadi dianggapnya dia ID.
walaupun kita tidak mendesain atau kita ngeblok sini, dia sudah otomatis mengeset bahwa primary key dalam sebuah tabel artikel kita dengan sini itu nama primary key-nya adalah ID. Kalau tidak mau ID, misalkan artikel ID, berarti kita harus definisikan sendiri artikel ID seperti ini. Selanjutnya biasanya ada yang namanya saya lupa di sini kita cek. Nah, di sini key type. Key type di sini artinya adalah tipe dari primary key-nya. Kalau bawaan dari bawaan dari Laravel dia adalah integer. Tapi di sini kalau kita tidak mau integer, kita bisa memasukkannya sebagai string. String itu nanti apa? Berarti dia dimasukkan atau dikategorikan sebagai variabel karakter kalau di dalam primary di dalam database. Dan apakah kita memiliki incrementing? Nah, incrementing ini adalah jika kita memiliki auto increment dalam primary key. Jika ya, maka defaultnya yes, true. Di Laravel ini semua defaultnya true. Ini adalah integer, ini adalah ID, ini adalah sama dengan nama ini, cuma belakangnya ditambahin s. Tergantung tergantung bentuk jamak bahasa Inggrisnya. Nah, seperti itu. Oke, kita seperti ini aja. Kita definisikan bahwa primary key-nya artikel ID, tabelnya artikel, dan semuanya ini adalah integer yang auto increment untuk primary key-nya. Nah, ini kita sudah melakukan setting awal untuk yang namanya tab model untuk tabel post nanti. Nah, di sini nanti kita bisa memanggil seperti ini. Kalau melakukan query, jika datanya ada, memanggil query. Bukan memanggil query, tapi memanggil atau merepresentasikan data yang ada di tabel post tadi. Jika post all, itu artinya adalah mengambil keseluruhan data pada tabel. Kalau seandainya post all ini dijadikan query, hasil query-nya seperti apa? Get all, Pak. Get all object di tabel itu. Ya, jadi kalau dari segi query basis datanya seperti apa jadinya? Select from bintang. Select all, Pak. Select all nggak ada. Adanya adalah jadinya misalnya kita punya bintang. Select bintang itu nggak, Pak? Nah, jadinya seperti ini. Select bintang. Kalau misalkan post kita memiliki tabelnya kita ganti M barang, maka kalau post .2 all, post get all ini tadi, all ini, maka hasilnya adalah suatu query yang seperti ini, select bintang from. Ini tergantung nama tabel yang kita definisikan pada sini tadi, post. Kalau contohnya ini adalah M barang, berarti select bintang from M barang. Kita lakukan semua. Nah, kalau kita select ini, maka hasil returnnya itu bakalan banyak sesuai dengan jumlah data yang ada pada tabel barang. Kalau di sini sesuai dengan data yang ada di tabel post. Kalau ini contohnya adalah my post, berarti post. Kalau ada 100.000 ya maka kita ambilkan 100.000. Nah, kadang select post all ini jarang kita gunakan jika datanya banyak sekali. Biasanya kita gunakan adalah menggunakan where ataupun menggunakan paginate. Paginasi. Kita bisa menggunakan yang kedua ini. Kedua ini adalah select post where look about us. Post artinya adalah kita mengambil data di table post dengan kolom slope yang ada isiannya about us, nilainya about us, ambil data pertama jika datanya lebih dari 1. Nah, kalau kita
jadikan query. Ini seperti apa? Pilihannya seperti ini. Select bintang from M barang, misalnya where slug-nya di sini nggak ada slug, misalnya where kode sama dengan AGH L, menjadi where slug. Terus kan ada kalimat false, Limit ada one. false. Limit Itu one. artinya adalah limit One. 100. Oh, enggak ya, limit 1. Oh, one, Pak. Nah, ini artinya apa? Jika seandainya ada yang namanya baris yang ketemu, jika kode ini ternyata menghasilkan mereturn lebih dari satu data, kita cukup mengambil satu, makanya kita kasih limit 1. Ini hasil query-nya seperti ini nantinya. Itu adalah ini. Jadi biasanya kita butuh ini karena apa? Karena jika kita hanya butuh satu data. Terus ini digunakan adalah untuk menampilkan data sebanyak 5 untuk setiap halamannya. Pagination. Kalau ini kita gunakan, kita panggil, maka hasilnya adalah ini nggak ada where-nya ya soalnya tadi. Langsung kita tadi tampilkan 5, berarti limit 5, offsetnya berapa? Offset 0. Ini berarti tampilkan halaman 5 pertama. Halaman 5 kedua berapa ya? 6 ya. Ini halaman 5 halaman pada halaman kedua. 5 data pada halaman kedua. Dan seterusnya. Nah, seperti inilah kita nanti bisa memanggil yang namanya modelnya. Ini terbantu sekali bila kita menggunakan paginate. Jadi tidak perlu melakukan paginasi manual. Laravel bahasa Jawanya itu enak nih programmer ya, ngemong. Jadi tidak perlu bikin susah-susah. Kalau kita di bahasa di framework yang satunya, misalkan framework CI, coordinator, itu tidak disediakan. Biasanya kita menggunakan sendiri, mengenerate sendiri, ataupun membangun library sendiri untuk bisa membuat paginasi. Pak, paginasi apakah perlu? Oh, sangat perlu sekali. Contoh, datanya apa ya? Ini lokal saya. Pakai apa ini, Pak? Ravel. Ya, yang ini CI. Oh. Apa yang satunya? Istimewa. Contohnya adalah transaksi ini aja. Misalnya ini ada penjualan nih. Nah, di penjualan sini pasti kan dalam satu hari itu enggak hanya satu penjualan, tapi ada 192. Nah, ini bisa kita lakukan paginasi seperti ini. Nah, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Ini agak lemot ya, soalnya ini nembak server. Nah, seperti inilah nanti gunanya untuk paginasinya. Jadi kita tidak menampilkan keseluruhan. Ini baru 192. Ada data tuh yang lebih dari itu. Saya lupa lagi gimana. Ya, pokoknya itulah intinya adalah paginasi sangat digunakan sekali di sini. Bisa menggunakan paginate ini kalau kita menggunakan bawaan Laravel. Kalau pakai bawaan misalkan kita menggunakan library lain, misalkan Yajra Data Table, itu beda lagi. Ajax, Pak, mainnya, Pak. Oh, main aja. Oke. Tapi nggak pakai library lain ya. Oke. Oke, selanjutnya ini baru model. Ya, model ini nanti berhubungan dengan yang namanya basis data. Terus kita masuk ke migrasi. Nah, migrasi dari model, kenapa langsung ke migrasi ya? Kita lebih enak, kenapa? Karena dari migrasi ini kita bisa memberikan ibarat kata seperti version control untuk database-nya. Hal ini memberikan kemudahan suatu skema database didefinisikan dan dibagikan dalam satu tim. Saya nge-create table, misalkan tim saya, terus Ilham, Akil.
saya bikin tabel untuk mahasiswa, Akil bikin tabel untuk dosen, terus Ilham bikin tabel untuk perkuliahannya. Kita bisa menggunakan migrasi tanpa harus mengedit-ngedit yang ada di basis data langsung. Nah, kita sebisa mungkin menghindari yang mengedit basis datanya di Laravel sini. Agar apa? Agar semua bisa terhistori di migrasi sini. Oke, kita masuk dulu. Caranya gimana? Kita pakai PHP Artisan Microlearning. Ini tidak perlu. Soalnya apa? Kalau kita tadi menggunakan post, yang perintah yang ini tadi, sudah otomatis dibuatkan. Nah, ini dia. Create post table. Nah, ini hanya versi ID dan timestamp. ID ini pasti bawaan, timestamp ini juga bawaan Laravel. Gitu aja. Terus database isinya mana Pak? Ini belum. Nah, ini belum karena apa? Kita belum menjalankan yang namanya migrate. Kita lakukan kita dulu PHP Artisan migrate. Ini sudah kita lihat di sini. Nah, langsung ada job file, migration, password, post, user. Post inilah yang kita bikin tadi. Isinya cuma 3. ID, create app, dan update app. Lupa. Create app dan updated app itu dari mana? Create app dan updated app itu dari timestamp sini, bawaan dari Laravel sini. Yang ID pasti ID-nya sini. Nah, di sini. Loh, Pak, ini seperti ini tuh, Pak. Gimana, Pak? Harusnya kita bikin yang namanya string title ini dan ini belum ada. Benar nggak Ilham? Halo. Iya Pak. Ya, gimana? Ada nggak di sini? Yang saya blok di sini ada nggak? Nggak ada Pak. Terus saya ingin menambahkan di situ biar bisa nambah di apa? Biar di sini nanti bisa berubah. Itu bagaimana caranya? Coba Akil yang sudah tahu. Iya Pak. Gimana Yang caranya? gimana itu untuk di tabel post? Oh, kan tabel post ini sudah saya migrate. Ternyata di sini saya pengen saya sisipkan seperti ini. Gimana caranya? Itu Apakah udah jenengan migrate? Iya. Udah jenengan migrate? Iya. Oh, tinggal diupdate aja Pak migrasinya. Gimana caranya? Oh, kalau nggak salah PHP Artisan apa ya, update migrate gitu loh. Sebentar. Nah, di sini enaknya Laravel adalah iya, update migrate itu Pak. Update migrate ataupun direset kan agar tabelnya kosong, terus kita bisa memasukkan lagi. Nah, di Laravel kita bisa lebih enak lagi. Maksudnya enak lagi adalah bisa seperti halnya Git Subversion. Jadi yang skema yang sudah terlanjur dimigrasi nggak usah apa-apakan lagi. Kita bisa yang namanya menyisipkan kolom-kolom yang ada di sini. Kita buat migrasi tambahan tanpa mengubah yang sini. Kenapa nggak tanpa mengubah Pak? Bisa jadi ketika kita membuat sini, kita mengisal menggunakan PHP migrate terus refresh ataupun rollback ataupun refresh, otomatis data yang sudah ada sebelumnya hilang semua, hilang. Kan nggak mungkin, apalagi kalau sudah masuk production, bunuh diri namanya. Nah, terus gimana Pak? Nah, di Laravel 8 ini kita bisa membuat juga PHP Artisan migration. Nah, ini misalkan add some column. Ini hanya nama aja, jadi nggak perlu disamakan. Boleh lah ini aja. Tambah kolom tabel apa tadi, post ya, post. Nah, pas tambah kolom desain
pos ini. Disinilah kita akan menyisipkan kolom mana yang ingin kita tambahkan. Ini kita pasti menggunakan skema lagi, tapi tabel. Kalau create kan nanti tetap di drop kan tabel yang sebelumnya, nggak mungkin. Nah ini apa tabel yang tadi? Post function. Ini pasti ada blueprint. Blueprint tabel. Nah, ini artinya apa? Kita akan menyisipkan tabel. Ini pasti ada bunyinya. Ini after. Kita sisipkan yang namanya ID. Yang namanya title itu setelah kolom mana? Setelah kolom ID. Berarti ini setelah kolom title ya. Terus kan title di atasnya itu tadi. Terus ini juga setelah slope. Berarti ini after konten. Jadi berurutan. Ini boleh diisi 0. Label. Ini juga label, ini juga label. Nah, ini artinya apa? Nanti waktu kita jalankan migrasi, jika ada tabel yang namanya post, kita masukkan sisipkan ke 4 kolom ini. Jadi tidak mendelete atau menghapus tabel yang sudah eksis. Nah, di sini di tabel yang sudah existing pun, jika ternyata sudah ada kolom ini saja yang kita drop. Misalkan jika tipe datanya itu tidak sesuai. Jadi ini kita ganti, ini hapus dulu. Kolom. Ini lebih gampang di kita. Maksudnya gampang adalah ini sudah terhistory. Jadi kita mau nambahkan lewat ini saja. Jadi tidak merubah migrasi sebelumnya. Pak, bagaimana cara menambahkan nih? Sama. PHP artisan migrate. Nah, coba kita lihat di sini. Mana tadi? Narrator. Nah, kita lihat di migration-nya dulu. Di migration ini ada info. Nah, ini adalah file-file yang pertama kali kita lakukan migrasi tadi. Makanya dia masuk ke batch yang namanya 1. Sedangkan ini tambah kolom tadi, ini baru masuk ke batch 2. Artinya adalah migrasi kedua yang kita lakukan. Jadi terhistory semua. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah nama-nama file yang kita migrasi. Nah, sesuai dengan nama-nama migrasi yang di sini. Oke, kita langsung masuk ke dalam mana posnya. Nah, kita lihat sudah tersisip. Oh, draftnya malah di bawah sendiri ya. After apa draft tadi? Enggak masuk after content. Benar. Astagfirullah, salah ya, makanya bukan dengan kelas Pak. Kurang T. Jadinya dia disisipkannya di akhir sendiri. Ini tadi after harusnya. Jadi dia nanti posisinya draft yang ini itu setelah konten sini. Nah, nggak apa-apa, cuma posisi saja, yang penting ini sudah ada.
Sudah ada title, ada slope, ada konten, dan draft. Jadi tanpa merubah atau tanpa menghapus ataupun tanpa mendelete isi ataupun tabelnya pada database. Tabel post tidak akan di delete, di drop ataupun di truncate. Nah, jadi lebih terhistory di sini. Nah, itu sekarang inilah bawaan dari Laravel 8 mungkin ya. Kalau Laravel 7 saya belum pernah lihat. Jadi di sini kita menggunakan tabel. Jadi kita men-select tabelnya, kita ngecek apakah ini, kita langsung melakukan insert ini kalau belum ada. Kalau pertama kali melakukan create, nah, bedanya adalah skemanya adalah dia menggunakan create di sini. Kalau kita menyisipkan, skemanya adalah kita menggunakan tabel. Nah, ini tabel. Nah, itu adalah gunanya migrasi, salah satunya. Migrasi dapat dilakukan dengan menggunakan perintah dan artisan migrate. Artisan migrate itu memiliki beberapa jenis antara lain status, rollback, refresh, dan lain-lain. Nah, rollback dan refresh ini kan akan melakukan menghapus data-data itu. Nah, kita nggak mau, kita migrasi itu hanya untuk menambahkan data ataupun menyisipkan kolom tanpa merubah isi yang ada di tabel pada database. Nah, kita bisa menggunakan seperti teknik barusan. Nah, sekarang kita masuk seedingnya. Apa itu seeding? Dalam konteks pengembangan aplikasi, seeding adalah memberikan data awal ke basis data. Biasanya kalau kita bikin aplikasi, pasti ada namanya data awal. Misalkan apa Pak data awal? Username-nya, terus grupnya, hak aksesnya, menunya, baru setelah itu bisa menjalankan aplikasi. Di semua aplikasi yang kita download itu pasti ada namanya user default. Nah, user default misalnya itu adalah PHP MyAdmin sendiri, dia memiliki user default adalah root, passwordnya adalah blank atau tidak diisi. Nah, itu pasti ada yang namanya data awal. Ya, data awalnya yaitu username-nya root, passwordnya blank. Kalau di Laravel, cara bikinnya adalah kita bisa menggunakan seeder untuk membuat data awal itu. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini, PHP Artisan Make Seeder. Nah, berhubung kita tadi sudah membuat yang namanya PHP Artisan Make Model yang ini, otomatis seeder juga sudah dibikinkan. Seedernya ada di mana Pak? Di folder seeder sini. Nah, ini post seeder. Disinilah nanti data kita akan kita tambahkan. Bagaimana Pak cara menambahkannya? Tapi sudah ada, saya malas ngetik, jadi kita copy paste tadi. Nah, ini dia. Maaf memotong. Ya. Tadi bedanya yang up sama down itu tadi apa Pak? Oh, bagus sekali. Up sama down mana ya? Untuk yang ini ya. Create ini ya. Iya Pak, yang waktu di migrate tadi. Nah, yang up ini adalah dari data dari, misalnya ini adalah skema dari kita, maksudnya adalah desain dari kita. Kalau ini adalah up dari create post table, artinya up, terus di sini adalah create, ya ini adalah create. Skema up dalam up ini adalah create, maka kita akan membuat table pada database, pada basis data. Contohnya di sini adalah MySQL dengan nama tabelnya adalah post. Dengan nama kolom-kolomnya adalah ID dan timestamp. Up ini adalah dari lokal kita akan kita unggah atau akan kita generate ke basis data. Seolah-olah aplikasi kita ini di bawah basis data, maksudnya kita up ke basis data. Sedangkan down adalah jika ternyata di basis data sudah ada tabel yang namanya post, maka kita down-kan dulu atau kita hapus dulu, drop. Waktu kita melakukan migrasi ternyata tabelnya sudah ada. Oh, ini sudah ada nih tabelnya. Kamu apain? Kalau kalian nggak diapa-apain, berarti nggak usah ada ini. Waktu kalian melakukan izin ya menjelaskan Pak.
apakah seperti if else seperti itu, Pak? Jika data ada maka di down-kan dulu baru seperti itu. Ya, kalau saya sempat nyoba, jadi ketika waktu kita migrasi ini ya, migrasi pos ya, saya gini aja. Oke, kita langsung kita ini ya, kita apa namanya, kita eksekusi saja biar kalian tidak bertanya-tanya. Oke, kita lakukan yang namanya migrasi. Ini saya copy dulu ya biar aman. Dan ini saya close, saya delete. Dan kita drop ya. Kita tidak drop, kita biarkan aja. Kita lakukan migrasi, tapi di sini kita diakali dulu bahwa di migrasi sini kan datanya sudah di start tadi. Kalau kita lakukan migrate lagi tidak bisa. Karena apa? Karena di database sudah terdaftar untuk keempat file ini sudah terdaftar untuk keempat apa namanya? Untuk keempat file di sini itu sudah terdaftar semua pada basis data. Terdaftarnya di mana, Pak? Ada di sini, migration sini. Nah, ini. Cara ngakalinya, ini ngakalinya aja ya. Ini kita drop dulu. Kita apa namanya? Kita empty dulu, bangkit. Sudah. Kalau kita running, yang lainnya pun akan ini di user ini di drop nggak nih user? Ini juga di drop. Oke, kita coba. Error. Kenapa? Ini eksis, dia nggak mau. Oh, dia nggak mau drop. Selanjutnya, waktu di sini kita lihat dia tetap di sini. Dia tetap yang namanya adalah seperti ini. Karena apa? Karena kita tidak melakukan dropping. Kalau kita ngedrop di sini, seperti ini. Iya. Oke, kita jalan lagi. Ini sudah ada salah. Malah tambah. Satu user nggak mau. Oke, kita ke post. Kita lihat. Dia tidak mau ngedrop juga, tapi tidak bisa ya. Tidak bisa di drop kecuali menggunakan yang namanya PHP Access Migrate. Ini tadi apa ya? Refresh. Tapi tetap nggak bisa ya, karena bawaan dari Laravel juga. Kita kita nggak mau apa namanya di tabelnya apa namanya di tabelnya user tidak mau di drop karena apa? Karena dia dianggap sudah eksis. Padahal di sini dia bisa drop. Reverse-nya apa ya? Kita lupa lagi, coba saya cek dulu. HP artisan lupa.
request atau rollback. Tetap kita pakai rollback atau di apa namanya, ada soalnya tidak ada, tidak kita skip dulu aja. Nah intinya adalah dari sini, jika data itu yang dari database sudah ada, kita lakukan drop jika itu ada. Jika tidak ada, maka ya sudah, kalau kita tidak mengisinya gini ya sudah, jadi tidak dilakukan apa-apa. Ini tadi sudah kita sudah gini, apa? Terus yang ini juga sama, label tapi di sini adalah drop. Nah, kalau masih ke user itu ya. Oke, kita nggak masalah. Kita kembali lagi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, dari sinilah kita akan lebih mudah. Jadi lebih apa namanya? Di sini ada historinya. Jadi kita waktu ngoding di sini tahu kapan kita meng-create sebuah table yang namanya post. Misalkan kalian kan nantinya akan membuat suatu sistem ketika kalian skripsi. Sambil minum dulu. Nah, di situ pasti ada kemungkinan, bukan kemungkinan, kejadian di mana kalian di bulan pertama itu melakukan yang namanya migrasi atau merancang table ya. Saya sudah merancang table nih, gini. Di bulan ketiga, di bulan kedua, kalian menambah, mengisi data-datanya, mengisi data semua datanya sudah. Di bulan ketiga, dosen pembimbing kalian bilang, oh untuk table post misalkan, tolong ditambahkan kolom ini untuk mencatat keterangan ini. Bagaimana caranya kalian melakukan migrasi jika terjadi hal seperti itu? Nggak mungkin kalian akan melakukan drop, mengedrop table ataupun mengedrop isi dari table. Nah, di Laravel, ya kita tambahkan saja, kita sisipkan saja. Seperti hanya di tambah kolom ini. Jadi tidak akan mengedrop table ataupun mentrunket, menghapus isi dari table tersebut. Data tetap aman, kolom yang bertambah saja. Nah, biasanya kan kita lakukan secara manual kan di sini. Oh, mana misalkan pos ini. Oh, pos ini saya ingin menambahkan lagi deleted add. Oh, jangan deleted add. Misalkan penulisnya siapa? Gimana caranya? Ya kita bikin satu lagi di sini. Tambah kolom pos lagi, nggak apa-apa. Timestamp-nya apa ini? Nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Tambah kolom aja, penulis. Seperti dia adalah namanya sama, nggak boleh. Saya kira timestamp-nya juga mempengaruhi. Oke, kita gini. Nah, ini baru kita sesuaikan sama seperti ini. Ini dropnya ya, berarti yang bawah, yang bawahnya. Jadi kalau orang yang suka copy paste ya, malas ngetik.
taruh di setelah misalkan setelah posisinya konten. Kita jalankan PHP migrate user ID ya, user table migrasi. Migrasinya keulang lagi Pak dari awal. Enggak, ini yang ke eksekusi ya, usernya ke eksekusi 1, migrasi enggak seharusnya di sini. Iya kan, yang user kayak anu lagi, ke tambah lagi. Sementara di database sudah ada user di situ, tabelnya. Enggak, kalau gini, kalau di Laravel itu sebelum dilakukan migrasi biasanya adalah yang ngecek apakah nama file ini itu sudah existing di tabel migrasinya. Enggak ada isinya. Ini. Oke, berarti file job semua ini kayaknya migrasinya. Enggak, ya? Enggak kesimpan di apa namanya migrasinya, enggak kesimpan datanya. Lognya lah. Iya, lognya, sehingga harusnya ini sudah apa namanya? Oke, berarti ini guys. Lognya tidak ini, jadi tidak dibandingkan, soalnya apa? Dia membandingkan dari awal lagi, harusnya dari sini lagi. Tapi di migration sini dia 0. Harusnya di reducer ini dia di drop, nggak mau. Drop if exist user. Dia nggak mau ngedrop. Oke, apa-apa, kita akal-akalan dulu, kita drop dulu aja lah yang ini. Kan nggak boleh di sini, itu kita coba dulu dari awal. Di sini ini downnya ini dia tidak mengeksekusi drop exist user di drop, nggak dijalankan. Oke, berarti ini kolomnya ini nanti bakalan tiga-tiganya ini dieksekusi langsung, jadi langsung jadi satu. Oke, coba kita jalankan dulu. Harusnya di migration sini dia kesimpan. Nah, harusnya gini, tapi nggak mau kesimpan, jadinya bukan nggak mau kesimpan, sudah saya kosongkan, cuma ketika masuk yang namanya table user, script yang drop ini dia tidak mau mengeksekusinya. Yang ini. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Mana tadi terus kita post. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa penulis berada setelah konten. Di sini tadi. Penulis berada setelah konten. Nah, ini enaknya kita, Pak, saya ingin nambah lagi nih. Kita nggak boleh ngedit ini lagi. Kita tambah lagi aja. Misalnya menambah kolom tahun. Kita di sini ada tahun, tetap sama, ada di kolom apa, table post. Tahun ini adalah misalkan kita Indonesia. Dan lama banget ini. Misalkan ini tadi penulis.
kita lakukan ya berat lagi. Hanya migrate yang belum dieksekusi yang akan dimasukkan, yaitu clone tahun aja yang karena yang ini sudah dimasukkan. Nah, penulis tahun. Nah, di sini akan beda. Ini adalah kolom tambah penulis ini. Ini kita masuk dalam hal eksekusi PHP Artisan Migrate yang pertama. Yang ini makanya dia namanya batch pertama. Yang ini dia kita melakukan eksekusi PHP Artisan Migrate kedua kalinya. Maka dia masuk batch kedua. Nah, kita bisa terhistorik di sini juga. Seperti itu gunanya, salah satu gunanya dari migrasi. Nah, oke, sudah kita coba feeding atau feeder, menggunakan kok feeder. Kita gunakan sini. Kita cek lagi tadi apa kolom-kolomnya yang sudah ada kan tadi banyak. Ada kolom title, slope, graph. Nah, ini kita masukkan, kita simpan dulu. Kita tanda aja, title sudah belajar 1, slope, konten, graph. Nah, di sini berarti yang belum adalah akhir. Ini adalah data awal nanti yang akan kita masukkan ke dalam table post. Ini data awal yang kita masukkan dalam post, lakukan insert. Bagaimana Pak caranya? PHP Artisan BB baru. Baru saja langsung kita lakukan fiturnya. Kita melakukan, kita panggil, kita kalau di basic ini kita manggilnya adalah database feeder ini. Nah, dari database feeder ini kita panggil kira-kira kita mau nge-seed pakai feeder untuk tabel mana saja. Ini contohnya adalah tabel apa namanya, consider. Kalau kita ingin membuat lagi, kita ya bikin buat lagi dua. Yang satu misalkan ini adalah user feeder atau apa, itu boleh. Satu. Sudah successful. Kita lihat di sini. Nah, data sudah masuk. Ini adalah data awal. Biasanya kita gunakan untuk proses instalasi awal. Biasanya adalah username admin atau super admin dan password dan lain sebagainya. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Gimana tadi Pak yang itu Pak yang feeder tadi di database-nya ngeceknya kalau udah ke apa sih ke refresh tadi loh yang udah di database-nya kalau ngecek sheet-nya tadi loh Pak di ya di mananya oh di post ya itu Pak Di post. Coba kita selain menambahkan itu, kita juga menambahkan di sini. Misalkan di sini ada ini. Misalkan ada ini, berarti kita tambah ya di sini ada, kita bikin dulu PHP Artisan. Nah, UV card, kenapa itu UV card? Kita pengennya exit. Ya enggak ada tidak fitur. Ini bisa. Nah, di sinilah kita akan menambahkan, misalkan kita mau menambahkan ini nanti
tambah cuma satu aja ya, nama usernya satu, jadi langsung saja di sini senang hanya siapa tadi yang bertanya, ada siapa? Dulu Pak. Tidak ya ini dulu. Terus email misalkan kok dari biasanya nggak usah langsung password ini di script masih ada di script bawaannya Laravel itu jadi aja yang ini aja sudah ini di sini ini belum masih merah dimasukkan paket DB-nya. Nah, di sini kita belum bisa melakukan feeder. Kenapa? Karena ini belum dipanggil. Kita panggilnya gimana? Kalau kita pengen panggilnya secara global seperti tadi sini, PHP Artisan DBSIP, maka kita registrasikan ke sini. Kita panggil satu. Ini seperti apa? Ini adalah user, tapi apa? User system. Jadi nanti waktu kita menjalankan ini, ada ini yang dieksekusi untuk feeder user, dan ini dieksekusi untuk feeder post. Jadi di post nanti yang ini, datanya dari 2 jadi 4, soalnya dapat feeder ulang, ditambah lagi. Nih, ada salah. Tidak ada kolom name. Undefined kolom name. Apakah nggak ada kolom name di user? Sorry. Mana tadi user feeder? User. Kita otomatis data di sini nanti nambah satu user. Nah, dulu tidak passwordnya ini. Nah, ini biasanya kita gunakan inilah yang kita gunakan untuk password apa data awal ketika kita menginstalasi sebuah sistem. Kita membuat sistem, nah inilah data awal pasti ada biasanya. Nah, inilah datanya. Dalam post tapi bertambah dari 2 jadi 6. Karena apa? Kita lakukan 3 kali. Oh, 2 ya. Berarti tadi gagal nggak jadi dimasukkan. Jadi ada 4. 2 yang awal, 2 yang sukses barusan. Nah, ini adalah data awalnya. Untuk ngeceknya sesuai dengan tabel yang mau di feeder tadi, dilakukan data insert data awal tadi. Oke, gimana Mbak? Dulu ada pertanyaan lagi? Iya Pak, sudah cukup. Yang lain gimana? Aman Pak, insya Allah. Aman. Oke. Kalau aman silakan kalian lakukan. Untuk factory kita lewat saja. Ya bolehlah kalian gunakan. Cuma langsung aja ke ini sudah 14.50. Kalian lakukan praktikum 1. Jadi kalian hanya untuk menjalankan mengklon repository yang ada di Pak Sugi, yang Hamidudin Sugi. Nah, kalian silakan jalankan di lokal. Kalau sudah paham akan alurnya, kalian lakukan praktikum 2. Praktikum 2 ini menggunakan praktikum 3 atau praktikum yang kemarin, menggunakan templating yang berkelompok. Berarti dilanjut aja Pak ya? Ya, jadi dilanjut saja masuk ke project yang kemarin. Nggak usah bikin project baru yang praktikum 2-nya. Oke, seperti itu. Tapi untuk praktikum 2, kalau kalian belum dapat, kalian bisa ngeklon dari repo ketua kelompoknya. Terus kalian terapkan itu di praktikum 2 ini.
Oke, gitu saja. Silakan kalian kerjakan. Kita akan balik lagi ya, setengah 5. Setengah 5, setengah 5 atau jam 5 nanti saya kabari. Saya akan lakukan presensi saat itu juga dan melihat perkembangan bagaimana kalian menjalankan praktikum 1 dan 2-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya standby dulu. Silakan kalian kerjakan mandiri dulu. Video dan audio saya off dulu. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, bisa lewat Zoom sini ataupun bisa menggunakan WA dulu. Oke? Baik, Pak. Oke. Silakan kalian kerjakan mandiri dulu.